Para sahabat Nabi, ketika Nabi sudah meninggal dunia, ada hadis dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmizi, ada orang buta datang ke Rasulullah, "Ji'tuka ya Rasulullah, aku datang kepada engkau ya Allah, aku datang kepada engkau ya Rasulullah agar mataku ini sehat." Para sahabat ketika itu tidak mengklaim itu bagian daripada syirik. Ketika sahabat ini balik, dia menyandar ke mimbarnya Rasulullah SAW, diusap-usapnya mimbar Nabi, kemudian dilapkan ke wajahnya, kemudian langsung sehat. Hadisnya sahih. Riwayat satu lagi hadis baginda Nabi SAW ketika seseorang yang terjatuh dia ketika berziarah ke makam baginda Nabi SAW, dan bahkan ada yang melap dengan pakaiannya makam Nabi SAW. Jadi menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, perkara itu dibolehkan, tapi khawatir ada lintasan goresan yang kita tidak tahu itu tuh menyebabkan kita syirik. Ya, sebisa mungkin hati-hati dengan berdoa seperti itu gitu. Boleh sebenarnya dalam syariat, boleh, tak apa-apa. Ya, seperti contoh masyayikh kita mengajarkan, "Ya Rab, saya tamat kitab Hasyiah Bajuri di makam Imam Syafi'i." Kitab Hasyiah Bajuri itu fikih mazhab Syafi'i, itu kita khatamkan di samping kuburnya Imam Syafi'i, dan itu kalimat yang keluar dari Syekhuna Ali Jum'ah, mufti Mesir. Beliau mengatakan ini salah satu tempat yang mustajab berdoa. Maksudnya makam Imam Syafi'i itu tempat yang mustajab berdoa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah di sana. Doa kepada Allah secara langsung saja kita kepada Allah boleh. Tapi dengan berwasilah kepada yang sudah meninggal dunia ini boleh, tapi ini memang orang saleh. Seperti contoh, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyika, atau seperti Imam Abi Hasan Syadzili berwasilah kepada Imam Ghazali. Jadi kata Imam Abi Hasan Syadzili rahimahullahu ta'ala, ketika aku punya hajat, aku akan berwasilah kepada Imam Ghazali. Dia dalam doanya dia munajatkan kepada Allah, "Ya Allah, berkat Imam Ghazali hujjatul Islam, tunaikanlah hajatku ya Allah. Seluruh hajat yang dia inginkan itu Allah berikan." Nah, itu namanya wasilah. Tidak mesti harus ke kuburnya pun, dimanapun kita bisa berwasilah. Di antara kita ni ada yang saleh. Kita tahu tahajudnya dia jaga, qiyamul lailnya dia jaga, majlis ilmunya dia jaga. Kita tahu kita punya hajat kepada Allah. Hajat kita ni susah kita mendapatkannya. Dah dalam doa, dah dalam tahajud, dah dalam qiyamul lail, kita bermohon kepada Allah, hajat ni susah kita mendapatkan. Tiba-tibanya setelah selesai salat, kita ingat wajah kawan kita yang saleh ni. Berdoa kita kepada Allah, "Ya Allah, berkat si fulan yang saleh itu ya Allah, bantulah aku, tolong kabulkan doaku ya Allah." Allah akan kabulkan. Itu yang disebut dengan wasilah. Itu yang disebut dengan tawassul. Jadi seperti tadi itu dibolehkan, boleh, tidak apa-apa. Nah, boleh. Tapi bukan berarti, "Ya Syekh, Wali, Sunan, tolong kabulkan doa aku ya." Di sana letak bab syiriknya itu. Tapi kita munajat kepada Allah, kita sebut nama orang-orang soleh di dalam doa kita, boleh. Orang soleh atau orang awam? Kalau orang soleh itu banyak buktinya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hasan Syadzili dengan Imam Ghazali, ini orang soleh, bukan orang awam. Kalau orang awam haram hukumnya, tak boleh. Ini orang soleh. Orang soleh. Bahkan Imam Suyuti hafal 200.000 hadis. Imam Suyuti setiap dia minum zam-zam, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berdoa kepada engkau ya Allah, dengan berkat zam-zam ini dan dengan berkat guruku, aku bisa alim seperti guruku." Guru beliau hafalnya 900.000 hadis. Beliau cuman baru ketika itu 200.000 hadis. Boleh, boleh, orang soleh. Maka dalam ayat itu disebutkan apa? Dalam ayat itu sudah jelas. Apa dalam ayat itu?
ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah, perolehlah sesuatu dengan memakai wasilah. Apa wasilah itu? Dengan amalan soleh itu tawassul, dengan sedekah tawassul, dengan nabi tawassul, dengan auliyaus salihin tawassul, bahkan boleh bertawassul dengan zat. Apa dengan zat? Apa contoh dengan zat? Bertawassul dengan zat. Imam Ibn Taymiyah mengatakan tak boleh, tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah membolehkan. Apa diantara tawassul dengan zat? Ya Allah berkat ini ya Allah. Apa tawassul dengan zat contohnya? Zam-zam tadilah. Zam-zam kan zat itu, air. Tapi Nabi mengatakan zam-zamu liman syuribalah. Zam-zam itu bagi orang yang meminumnya. Jadi siapa yang meminum zam-zam kemudian dia niatkan untuk itu, maka Allah capaikan hajatnya. Nah, orang tua-tua kita dulu pun membakar kemenyan, membakar bukhur, itu salah satu sebabnya juga bertawassul dengan itu. Boleh, boleh. Begitu diatur di dalam kitab-kitab hadis. Ada namanya kitab Rafa'ul Manarah fi ahadisit tawassul wa ziyarah. Itu hadis di dalam kitab itu, hadis-hadis sahih saja menjelaskan tentang dalil tawassul. Nah, begitu dia. Jadi bolehkah? Boleh dalam pandang syariat. Buka hadis dalam Sahih Bukhari, buka hadis di dalam Sahih Imam Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim banyak juga, dalam Sahih Bukhari boleh juga tentang tawassul. Tawassul dengan zat lagi apa? Air. Tawassul dengan zat lagi. Sayyidina Khalid bin Walid bertawassul dengan rambut Nabi. Syirikkah itu? Tidak. Diletakkannya rambut Rasulullah di gagang pedang itu. Setiap pedang, setiap perang menang terus. Orang sanggupnya dalam berperang itu cuma membunuh 20 orang. Sayyidina Khalid bin Walid dalam sekali perang mampu pedangnya tadi menebas leher orang 80 orang. Berapa kekuatan pedang Sayyidina Khalid bin Walid? Dipanggil oleh Sayyidina Umar. Ada apa? Kenapa engkau setiap kita ikut perang, engkau ikut perang menang terus, sehingga orang-orang curiga, orang-orang pun ingin harus engkau ikut dalam perang. Kalau engkau tak ikut perang, kita akan kalah nanti. Bagaimana? Ada apa? Sayyidina Khalid bin Walid ambil pedangnya. Kata Khalid bin Walid, aku meletakkan ini di gagang pedang. Hadisnya sahih. Marah Sayyidina Umar ketika itu? Tidak. Apakah Sayyidina Umar tidak tahu kalau sahabatnya ini akan melakukan kesyirikan? Tidak. Nah, itu dengan asar baginda Nabi SAW. Maka asarun Nabi wa asarus salihin disebutkan dalam sematan itu, bahwa bertawassul dengan bekas peninggalan Nabi dan bekas peninggalan orang saleh, maka itu dibolehkan. Imam Syafi'i sakit. Apa dalam riwayat itu? Imam Syafi'i ingin apa? Mandi dengan basahan jubah murid beliau siapa? Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i syirik? Wah, tak ada lagi orang yang lebih alim di dunia ini mengalahi kealimannya Imam Syafi'i. Dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i minta ambil jubah Imam Ahmad bin Hanbal. Ambil jubah Imam Ahmad bin Hanbal, mandi, sehat ketika itu. Syirikkah itu kira-kira? Tidak. Itulah yang dimaksud dengan tawassul bizzat. Nah, itu dia. Panjang, kalau bab itu panjang pembahasannya itu. Nah, insya-Allah lain kali kita buka hadis masalah tawassul. Sebenarnya sudah kita bahas itu, tak salah 2 tahun yang lalu, tentang masalah tawassul sahabat yang tertutup di dalam gua kalau tak salah. Ya, hadis tentang sahabat yang terkurung dalam gua. Dia di dalam gua, rupanya tertutup, batu jatuh dari atas, tertutup. Hadisnya sahih. Berapa orang dia di dalamnya? Bertawassul keseluruhan di dalamnya. Itu dalil tawassul. Banyak, kalau dalil tawassul banyak. Cuma ya hati-hati kita meminta jangan kepada benda tadi, meminta bukan kepada wali tadi, tapi minta tetap kepada Allah, tapi dengan menyebut nama orang soleh di dalamnya. Sahabat-sahabat Nabi ketika doa minta hujan, dia menyebut nama sepupu pamannya Rasulullah SAW, Abbas. Itu hadis yang paling sahih tentang dalil tawassul itu.
Ya Allah, sebagaimana Sayyidina Abbas pernah berdoa minta hujan, turunkan pula hujan ya Allah, turun hujan. Bukan Nabi itu. Banyak dalil-dalilnya banyak. Nah, kalau dalil-dalil tawassul itu banyak. Kita punya banyak referensi tentang hadis tawassul. Tapi konsepnya tadi, kita bukan meminta kepada benda, bukan meminta kepada manusia. Tujuan permintaan kita tetap kepada Allah. Tapi menyebut nama orang-orang saleh di dalamnya, menyebut nama baik di hadapan makamnya ataupun tidak di hadapan makamnya, maka itu perkara yang dibolehkan.